Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di salah satu kota tua di Sulawesi. Oke. Nama kotanya ini Gorontalo. Ada ibu-ibu namanya Bu Nunu. Ini gue samarin ya namanya. Oke, Bu Nunu ya. Bu Nunu ini umurnya sekitar 45 tahun. Karena suaminya juga udah meninggal, jadi Bu Nunu tinggal sendiri. Oke, dia nggak punya anak juga gitu, Nat? Ada Moy, jadi dia tuh punya 2 anak cewek, tapi masing-masing udah berkeluarga dan tinggal di Makassar. Oh, I Oke. see. Jadi anak-anaknya ini gak pernah pulang ke Gorontalo semenjak mereka berdua ini nikah. Karena Bu Nunu cuma tinggal sendiri dan posisinya gak kerja apa-apa, jadi Bu Nunu ini hidup dari sisa tabungan uang suaminya. Ya kadang anak-anaknya suka transfer sih ke Bu Nunu, tapi gak banyak juga. Saking kesepiannya, temen ngobrolnya Bu Nunu ini tuh cuma tetangga-tetangga di samping rumahnya. Oke. Sampai akhirnya Bu Nunu ini kangen banget sama anak-anaknya. Dia pengen banget ketemu anak-anaknya yang ada di Makassar. Kejadiannya ini kira-kira awal tahun 2000-an, Bi, pas belum ada smartphone. Oke. Terus dia nelfon anak pertamanya. Dia ngobrol, terus minta dibeliin tiket pesawat ke Makassar. Tapi anaknya ini bilang dia lagi gak ada uang lebih. Dengan perasaan Bu Nunu yang kecewa, Bu Nunu coba telepon anak keduanya. Pas diangkat anaknya, Bu Nunu bilang dia kangen banget sama anaknya ini. Dia mau ketemu cucu-cucunya juga di sana. Tapi sama kayak anak pertamanya, anak keduanya juga nolak untuk beliin tiket dengan alasan gak punya duit juga. Oke. Setelah nutup teleponnya, di situ perasaan Bu Nunu sedih gak karuan. Dia masuk kamarnya, ngitung sisa tabungannya. Ternyata tabungannya juga gak cukup untuk beli tiket pulang pergi. Bu Nunu sedih banget, dia nangis sendirian. Dia ngerasa anak-anaknya udah gak peduli lagi sama dia. Di situ Bu Nunu sempat kepikiran, apa iya dia ngakhirin hidupnya dia aja? Ya Aduh. Allah. Segitunya ya? Karena suaminya kan juga udah gak ada ya. Anak-anaknya masih ada tapi juga gak pernah mau ketemu gitu loh sama dia. Pas dia lagi kepikiran hal itu, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu rumahnya. Ternyata itu tetangganya Bu Nunu, namanya Bu Tina. Bu Tina. Oke. Ya, Bu Tina kaget ngeliat Bu Nunu matanya bengkak kayak abis nangis. Akhirnya Bu Tina ini nanya ke Bu Nunu, lagi kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Sambil menghela nafas, Bu Nunu ini cerita kalau dia tuh lagi kangen banget sama anak-anaknya. Tapi karena kondisi ekonomi Bu Tina sama Bu Nunu ini sama, jadi Bu Tina nggak bisa bantu Bu Nunu. Tapi Bu Tina ini bilang ke Bu Nunu, Bu, saya ada kenalan, bukan untuk minjemin duit tapi dia tuh bisa bantu ibu untuk ngelihat anak-anak ibu. Tapi ngelihat doang ya Bu, nggak bisa ketemu. Jadi ibu bisa tahu nih kondisi anak-anak ibu sekarang kayak gimana Bu. Karena di situ Bu Nunu udah ngerasa putus asa, akhirnya Bu Nunu mau untuk ketemu temannya Bu Tina ini. Keesokannya sekitar jam 12 siang, Bu Nunu diajak sama Bu Tina ke rumah temannya Bu Tina ini. Kita sebut aja nama temennya ini Pak Burhan. Bu Nunu cerita ke Pak Burhan tentang keluh kesahnya mau ketemu anak-anaknya. Terus Pak Burhan ini nanya ke Bu Nunu, Bu, tapi ini gak semudah itu ya. Ibu emang gak harus bayar saya pakai uang untuk melihat anak-anak ibu. Terus Bu Nunu nanya, terus saya balasnya pakai apa Pak kalau bukan uang? Pak Burhannya bilang, sebenarnya ini ibu gak perlu tahu sih. Yang penting ibu setuju dan ikutin arahan saya. Ada seorang mahasiswa yang asalnya dari Bekasi. Dia kuliah di Makassar, Sulawesi Selatan. Gue gak bisa sebutin kampusnya apa, tapi ya salah satu kampus terkenal di Makassar lah. Nama si mahasiswa ini sebut aja Pandia. Dia ini masih tahun pertama, masih maba. Oke. Anyway, ini kejadiannya sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Nah, di waktu libur semesteran, Pandia ini gak balik ke Bekasi. Karena dia diajak pergi sama temennya ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, sebut aja nama temennya yang ngajak ini Guntur. Nah, Pandia nanya dong, hah, ngapain ke Bulukumba? Si Guntur jawab, berpetualang. Nggak deng, gue mau riset nih. Nah, jadi ceritanya tuh, si Guntur ini tuh emang doyan banget sama hal-hal mistis. Dan dia tuh ngasih tahu ke Pandia kalau dia udah ngecek-ngecek di internet. Di Bulukumba tuh ada satu suku yang namanya suku Kajang. Saking dalamnya risetnya si Guntur ini, dia ngasih tau nih ke si Pandia, orang-orang suku Kajang tuh mereka semuanya bajunya hitam-hitam,
Terus mereka tuh gak pakai alas kaki, hidupnya sederhana banget deh. Terus kayak suku Kajang ini tuh udah terkenal banget sama ilmu mistisnya yang tinggi banget. Nama ilmunya ini Doti. Apa tuh Doti? Nah, Doti itu tuh kayak ilmu santet gitu. Saking tingginya, ilmu Doti ini bisa nyelakain orang yang kena ilmunya, bikin korbannya cacat seumur hidup, bahkan bikin orangnya mati, cuma dengan foto yang ditulisin nama calon korbannya. Anjing. Serem banget. Nah, tapi pakai ritual kayak pakai 1 ekor ayam putih, terus pakai segelas air putih, terus kayak ayamnya ini dipegang terus dihadapin ke air putihnya, dan kalau mantranya sukses, ayamnya tuh bakal mati dan air putihnya ini berubah jadi warna merah. Nah, terus Guntur juga baca di internet, ada satu kasus, ada mahasiswa nih lagi pergi KKN ke desa suku Kajang, dan gara-gara si mahasiswa ini gak sopan, si mahasiswa ini tuh kena ritual Doti, dan bikin si mahasiswa ini jadi kayak orang gila yang lari-lari keluar sambil telanjang. Oh, fuck. Tapi itu kerasukan nggak? Itu kerasukan gara-gara Doti. Oh. Nah, semua info itu tuh dikasih tahu sama Guntur ke Pandia, dan Guntur minta ditemenin buat kesana. Awalnya tuh Pandia sebenarnya nggak mau karena ya serem banget kan. Tapi Guntur bilang dia baca di internet kalau misalkan orang suku Kajang ini sebenarnya baik-baik banget, dan asalkan mereka nggak macem-macem, semua bakal aman-aman aja. Akhirnya setelah dirayu-rayu, akhirnya Pandia ikutlah sama Guntur buat kesana. Jadi waktu itu ada tragedi yang mengerikan banget yang menimpa sepasang cewek dan cowok di Sulawesi Selatan. Oke. Mereka berdua ini pacaran. Kita sebut aja nama ceweknya Ambar dan cowoknya itu Ben. Ambar sama Ben. Ya, Oke. umur mereka berdua itu sekitar 27-an tahun lah. Jadi si Ambar ini broken home, Bi, Nat. Karena dia nggak tinggal sama orang tua dari kecil, jadinya dia tinggal sama neneknya berdua doang. Pas pacaran sama si Ben ini, karena pacaran tuh udah sekitar 2-3 tahunan, berarti hitungannya udah serius dong. Iya. Ya kan otomatis berarti kalau misalnya udah lama juga pacarannya, si Ben udah sering banget ke rumah Ambar dan ketemu sama neneknya mulu kan. Jadi akrab lah, ibarat kata nih neneknya udah jadi kayak orang tuanya Ben sendiri lah gitu. Tapi ada beberapa momen si Ben ini kayak notice sesuatu gitu, Bi. Nah, di setahun 2 tahun belakangan, dia itu sering banget denger kalau misalnya tetangga rumahnya Ambar itu sering banget kayak ada yang meninggal. Nah, si Ben ini tuh kayak curiga kalau misalnya tiap ada orang yang meninggal, tetangga yang meninggal, si nenek itu tuh jarang keluar rumah. Yang mana harusnya kalau misalnya warga desa, ya datengin dong, samperin dong tetangganya Ini gitu kan. neneknya Ambar maksudnya kan? Neneknya Ambar. Oke. Tapi si neneknya Ambar ini gak keluar sama sekali, Bi. Nah, setiap ada yang meninggal, dia di kamar aja gitu. Nggak ngelayat juga. Gak ngelayat sama sekali. Tiap Ben nanya ke Ambar, Ambar tuh juga jawabnya kayak gak jelas gitu, Bi. Nah, maksudnya gak jelas tuh jawabnya cuman kayak kayaknya nenek lagi sakit, atau enggak udah biarin aja dipikirin. Iya. Nah, si Ben ini tapi emang udah cinta mati banget kan sama Ambar, dan akhirnya si Ben ini mutusin buat gak cerita sama siapa-siapa, termasuk keluarganya si Ben sendiri. Walaupun dia curiga sebenarnya kan. Walaupun dia curiga gitu. Menarik nih. Sampai one day si neneknya ini tuh tiba-tiba kayak jatuh sakit yang bener-bener sakit, gak